Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Lestari dengan NIM 721141912 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3 menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce, bisnis ke konsumen. B2C adalah transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Sementara e-commerce bisnis ke bisnis, B2B adalah transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce ada 3. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. Ketika Anda membaca bagian ini, pahamilah bahwa e-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce. Untuk meraih keunggulan kompetitif, perusahaan harus memperoleh kecerdasan bisnis intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Inteligensi bisnis, business intelligence, merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal bertujuan untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih mudah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Mesin pencari, search engine, adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya, Yahoo, Exit, AltaVista, MSN, Google, dan Axe. Manfaat iOS. Manfaat iOS ada 2, efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Efisiensi komparatif mengandung 2, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Efisiensi internal adalah perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Sementara efisiensi interorganisasional adalah perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran ini adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaannya itu sendiri. Nah, kekuatan ini diambil dari 3 area dasar. Yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Nah, penambahan persediaan oleh vendor adalah salah satu jenis iOS khusus di mana pelanggan memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. EDI adalah transmisi data langsung komputer ke komputer dalam satu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Digunakan oleh perusahaan telekomunikasi. Extranet digunakan melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang telah dipercayai. Diamankan di balik satu firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Ketiga, meningkatnya efisiensi operasional.
meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan terakhir adalah memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada produk-produk digital, yang kedua adalah ada produk-produk fisik, yang ketiga adalah penjualan maya versus campuran. Untuk yang pertama itu adalah produk-produk digital, contohnya musik, film, dan album. Pembeli produk digital menanggung biaya transaksi yang substansial, dilihat dari segi biaya komputer, biaya koneksi online, media penyimpanan, dan seterusnya. Sementara produk fisik itu adalah barang dagang fisik yang diperdagangkan lewat web. Biaya bisa berupa uang. Sedangkan penjualan maya versus campuran adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Jadi penjualan campuran ini perusahaan itu memiliki tempat untuk berjualan dan situs web untuk pelanggan membeli produk. Langkah e-commerce berikutnya. Perdagangan bergerak atau mobile commerce. Penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi, personal digital assistant, untuk melakukan e-commerce nirkabel. Lanjut, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Contohnya itu adalah hotspot yang tersedia di tempat bisnis seperti kafe dan lain-lain. Menggunakan internet. World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Saran-saran keberhasilan pengguna internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir adalah carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Ini adalah slide terakhir. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang itu adalah kurangnya pengguna, kurangnya stabilnya jaringan, dan harga kurang terjangkau. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.